Tumos ini sebenarnya satu akar kata sama epitumia. Epi itu artinya pinggiran. Tumos itu mungkin pasnya hasrat. Yang epitumia itu berarti hasrat-hasrat yang pinggiran, yang tidak penting. Harus dipenuhi tapi jangan berlebihan, jangan fokus di situ. Harus dilewati. Dilewati itu kan tadi di situ, sekarang tidak lagi. Itu namanya dilewati. Jadi jangan disingkiri. Kalau disingkiri nanti nggak natural, eman-eman energinya. Kalau kamu hidup nggak natural, itu nanti terlalu besar energi yang kamu pakai untuk menghindar, karena dia insting. Kamu nyoba ndak makan, itu bisa mati-matian. Seluruh hidupmu akan terkonsentrasi bertahan kuat ndak makan. Lebih enak makan saja terus selesai. Itu yang saya lupa membaca buku yang tentang kritik terhadap vegetarian itu. Energimu untuk ndak makan daging itu biasanya sangat besar mati-matian, dibandingkan udahlah makan dikit terus selesai secukupnya, ndak usah berlebihan di daging. Itu lebih hemat energi, lebih ndak menghabis-habiskan waktu, energi, kekuatan, daya hanya untuk bertahan. Ndak, daging ndak. Makan tiap hari ini ada dagingnya, entek energimu. Mending adalah kecampuran daging dikit juga ndak apa-apa, tapi daging bukan favoritku, ndak masalah. Itu lebih enak. Sama, orang yang mati-matian ndak pacaran itu biasanya energinya lebih besar dibandingkan kalau ada yang mau pacaran ya ndak apa-apa. Kalau ada yang mau nggak ada juga ndak apa-apa. Itu lebih efisien dibandingkan yang mati-matian ndak punya pacar atau mati-matian nyari pacar. Itu sama-sama energinya besar. Iya, lebih enak entuk ya syukur, ra entuk ya rapopo. Kan gitu. Kalau kamu mati-matian nyari, itu bukan ra entuk, berarti segala cara ditempuh, ke dukun lah, ke apalah gitu. Tapi kalau mati-matian nolak juga begitu. Ya kan, enggak mau jatuh cinta. Janjane ya seneng. Oh, enggak usah. Energimu habis banyak. Mending kalau ada ya ayo, kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Itu lebih kondusif untuk dirimu hari ini, apalagi mahasiswa. Biar enggak menghabiskan waktu banyak-banyak. Jadi kalau di sini kan sudah kelihatan, mesti kebanyakan kan enggak ada yang mau, jadi aman. Nggak dapat juga nggak apa-apa, lebih enak gitu prinsipnya. Jadi itu wilayah epitumia. Nah, kalau tumos ini di atas perut, cuma sampai leher. Jadi dari perut sampai leher ini isinya, kalau definisinya itu afektivitas, rasa, semangat, agresivitas. Kalau epitumia itu tadi, kalau di bukunya Plato digambarkan para petani, biasanya gayanya itu konsumtif. Tapi yang tumos ini para prajurit. Makan gak penting bagi dia, harta gak penting. Yang penting menang, sukses, nama baik, kejayaan, status. Ini tumos. Jadi gairah, agresivitas, ambisi, itu tumos. Biasanya kadang orang menyebutnya passion. Wah, passionku di sini, ambisiku di sini, gairahku mau ke sini, cita-citaku ini. Itu tumos. Orang harus punya ini, sama kayak yang epitumia tadi. Orang harus melewati itu. Orang juga harus punya tumos. Kalau enggak, hidupmu dingin, nggak ada apinya, nggak berhasrat. Cuma jangan berlebihan. Tetap lagi-lagi harus dikontrol oleh rasio. Saya Pak pengen lulus cum laude, nggak apa-apa, tapi kontrolnya tetap pakai rasio, biar nggak salah kaprah. Saya Pak pengen jadi pahlawan, boleh, nggak apa-apa, asal nggak kesiangan. Kan gak enak kalau pahlawan kesiangan, nanti orang menyebutnya, wah kamu pahlawan kesiangan. Oke, jadi tumos itu api hidupmu, agresivitas, gairah. Biasanya orang-orang di level ini gak peduli, gak miskin juga gak apa-apa, asal kita jaya, asal kita terhormat.
demi nama baik. Wah, itu namanya tumos. Status jadi sangat penting. Itu orang di level tumos. Kalau kamu punya teman jaimnya luar biasa, itu sebenarnya dia ada di makom tumos. Jadi makomnya ada di, pingin kelihatan baik. Yang selama ini seliweran di TV pencitraan, itu berarti pencitraan itu kehilangan uang banyak nggak apa-apa, kehilangan harta nggak apa-apa, asal dianggap baik oleh orang, dianggap bagus oleh orang. Itu tumos. Jadi makomnya makom ranking 2 di atas epitumia. Boleh-boleh saja, cuma dia harus dikontrol oleh rasio. Kalau enggak nanti konyol. Dermawan sih dermawan, ingin bantu orang, tapi kalau semua hartanya dikasih, itu konyol. Ya harus dikalkulasi. Nanti sodakoh pak, saya ikhlas pak, semua yang ada di dompet tak sodakohkan. Nanti pulang naik apa? Besok makan apa? Itu namanya konyol. Maka rasio juga tetap harus main. Sekarang kamu jadi penyumbang, jangan-jangan besok kamu jadi orang yang disumbang. Ya kan? Itu namanya bunuh diri, itu namanya konyol. Tumos, dia pengen nyari status sebagai dermawan. Pak, saya pengen dianggap anak soleh pak. Ya, terus setiap hari puasa Senin Kemis. Saya puasa Daud aja sekalian pak, sehari puasa sehari enggak. Dapat seminggu, terus hari minggunya dibawa ke rumah sakit akhirnya. Ya kan? Nah, harus dihitung kalkulasi. Harus pakai pertimbangan akal. Maka rajanya harus akal. Ukurlah kekuatanmu sendiri, ukurlah kapasitasmu. Jangan konyol. Saya pak membela mati-matian Palestina. Kalau bisa saya mau perang sekalian ke Iran sana, mau perang sekalian melawan Israel. Ya diukur kekuatanmu. Kamu nongkrong di depan masjid masuk angin mau ikut perang. Ya kan? Kekuatanmu berapa mau ikut perang di sana? Dan saya dulu pernah ke Iran, itu ada yang cerita zaman perang Iran itu, mantan pejuangnya sana itu, kalau perang itu dia bisa 3 hari 3 malam hanya menelungkup di atas padang pasir. Karena begitu dia kepalanya dongak dikit, sambar peluru. Jadi ini makannya makan pasir. Jadi kalau sudah kepepet pasir bisa dimakan. Lah itu kamu mau perang ke sana, bisanya apa? Jangan-jangan tiap malam minta keroan, minta pijet, minta, ya kan? Nggak nyambung. Ya diukur kapasitasnya lah. Ayo kalau memang nggak bisa perang, ya sumbanglah dengan yang kamu bisa. Apa nyumbang uang, nyumbang. Nah itu hasratmu untuk termasuk ke Palestina, itu namanya tumos. Jadi ya ada juga termasuk tumos itu ngapain demi nama baik, demi nama besar. Nanti ya, kalau kalian pakai ini saya, PowerPoint saya, namaku jangan dibuang ya, sebut kemana-mana. Ini karyanya Pak Faiz ya. Nah itu nama baik, itu tumos. Jadi status nama baik tidak penting sebenarnya, cuma dibela-belain. Nah, apalagi ketika kontrol rasio tidak ikut main, wah itu masalah sudah. Jadi maka harus pakai akal, pakai rasio untuk ngontrol tumos. Di situ di kalimatnya Plato contohnya, orang yang terlalu cinta pada harga dirinya, harga diri keluarganya, harga diri bangsanya, kadang-kadang tidak perhitungan. Nah itu bagi Plato ya konyol, tidak bisa. Kamu mengabdilah pada negaramu, pada keluargamu, tapi ukurlah juga kapasitasmu. Saya ingin pokoknya Indonesia ini segera bersih dari semua korupsi. Wah, besok saya ke Jakarta langsung jalan kaki. Nah itu namanya tumos. Jadi sebenarnya pengen dapat status, pengen dapat nama, pengen dapat kehormatan. Tidak jelek, cuma kalau berlebihan dan tidak terkontrol jadi masalah. Jadi tumos penting, tapi dia harus dikontrol oleh akal. Nah yang paling penting ini kepala.
logistikon atau logostikon. Jadi logostikon itu rasio, akal, mikir. Dia harus jadi rajanya, dia harus jadi saisnya dalam hal apapun, bahkan termasuk agama. Beragama itu yang paling penting menurut saya, beragamalah secara cerdas. Jadi tetap dikontrol oleh pikiranmu. Jangan beragama dengan mengosongkan pikiran. Apalagi hari ini. Nanti kamu bisa dimakan oleh ideologi-ideologi yang tidak jelas itu. Boleh kamu ikut ideologi apapun asal sudah masuk lewat saisnya hidupmu, yaitu rasio. Logosmu harus main. Jadi ini wilayahnya kepala, jadi leher ke atas. Jadi supirnya tetap harus di sini. Makanya nanti saya tidak tahu Ghazali pernah baca Plato apa enggak, dia ngomong negara itu ya kayak tubuhnya manusia. Siapa yang bagian hati, siapa yang bagian perut, siapa yang bagian kepala. Nah, maka kenapa raja itu harus filosof, presiden itu harus filosof? Karena filosof lah hakikatnya kepala. Dia yang ngatur, dia yang ngontrol. Jadi raja nggak harus ikut jalan-jalan ke bawah, kerja di bawah. Nggak harus. Dia tugasnya ngontrol, ngukur kekuatannya, terus ngontrol sampai ke bawah. Dia tidak harus ikut kerja, karena tugasnya tangan ada sendiri, tugasnya kaki ada sendiri, tugasnya hati ada sendiri, tugasnya perut ada sendiri. Yang mengendalikan kepala, akal. Jadi logos harus nomor satu. Saiznya tadi, sebagus apapun kereta, kalau saiznya ndak beres, ya ndak beres. Secanggih apapun fasilitasmu, kalau akalnya nggak jalan, ya hidupmu kacau balau. Arahnya nggak jadi ke atas, tapi mungkin nabrak kiri, nabrak kanan. Nah, itu logos nggak saya jelasin panjang. Kita ngaji filsafat ini hakikatnya adalah melatih kepala, melatih logos, karena dia kuncinya hidup kita. Nah, terus yang bikin jiwa bisa terbang adalah eros. Jadi eros ini agak beda sama philia, filosofia. Jadi kalau eros ini ada hasrat ikut main. Jadi ada semacam ambisi, ada semacam keinginan. Eros ini yang mewarnai di tiga jenis bagian jiwa yang atas, epitumia, tumos, dan logostikon. Jadi misalnya di epitumia, eros itu main, misalnya kalian suka makanan apa, suka minuman apa, atau suka dengan seks. Kalau normal lawan jenis, kalau enggak LGBT. Nah, itu eros sebenarnya, urusannya eros. Cuma dia main di wilayah nafsu-nafsu yang rendah. Kalau wilayah tumos, dia main misalnya cinta tanah air, cinta agama, yang lagi-lagi tetap harus dikontrol oleh akal. Cinta agama boleh, tapi tidak harus nyusahin orang lain, mukul-mukul, ngepruk-ngepruk, gegeran, caci maki. Nah itu berarti akalnya nggak ikut main kontrol. Tapi semangat cinta agamanya boleh, sah dan manusiawi, karena setiap orang punya tumos. Kamu ikut organisasi apa dan mati-matian membela organisasi itu sah, asal rasional, kan itu. Jangan disalahkan orang ikut organisasi A, ikut organisasi B, itu haknya sah dan manusiawi. Yang harus kamu salahkan kalau ada perilaku yang tidak rasional. Ketika kepala nggak nyetir, nah itu eros. Eros itu
cinta, seneng. Apalagi urusan ilmu, logos. Logos ketika kawin dengan eros, lahirnya filsafat. Ini nanti yang jadi keutamaan tertinggi, filsafat. Oke, sampai di sini mudah dipahami. Kita lihat. Nah, Plato ngomong bedakan kenikmatan dan kebahagiaan. Hidup bahagia itu pasti nikmat, tapi nikmat tidak selalu bahagia. Pokoknya kalian nanti kejar sendiri ya contohnya. Nikmat itu nggak selalu bahagia. Kamu misalnya sedang sumpek, stres, urusan macem-macem. Pas lagi stres itu haus. Haus kan minum. Loh, minum itu tetap nikmat. Cuma ya kamu gak bahagia wong lagi stres. Tapi kan minumnya tetap nikmat. Seksnya juga tetap nikmat. Bolak-balik seks kamu gak ngalami yo. Oke, ya nanti tak cari contoh yang lain. Oke, jadi hidup bahagia itu hidup yang diiringi kenikmatan. Kalau kamu bahagia pasti nikmat. Kenikmatan kalau dalam definisinya Plato ada dua. Ada nikmat karena kebutuhanmu, keinginanmu terpenuhi. Itu nikmat. Ada nikmat yang lebih hakiki, yaitu nikmat yang tidak tergantung pada perubahan fisik. Ini biasanya lebih lama, lebih abadi. Jadi ketika kamu merasa nikmat karena minuman, ini kan nikmatnya tergantung pada adanya minuman. Ketika kamu nikmat karena makanan, nikmatnya tergantung pada adanya makanan. Ketika kamu nikmat karena seks lagi, ya memang itu wilayah piye. Berarti kamu tergantung pada adanya pasangan, adanya bawah perutmu yang sehat. Tergantung pada yang fisik. Carilah nikmat yang tidak tergantung pada fisik. Itu akan lebih abadi, katanya Plato. Contohnya apa? Nikmatnya ilmu, nikmatnya pengetahuan. Itu enggak tergantung fisik. Kamu mempelajari sesuatu terus paham, wah itu ternyata yang dimaksud. Itu nikmat dan enggak tergantung fisik. Meskipun kamu sedang lapar, sedang haus, tetap dia tidak berpengaruh. Beda sama yang tergantung fisik tadi. Jadi kalau yang tergantung fisik, fisiknya harus ada dulu baru kamu merasa nikmat. Tapi kayak pengetahuan itu kan gak butuh yang di luar dirimu. Yang dibutuhkan cuma dirimu aja. Yang dibutuhkan cuma jiwamu aja. Seks butuh pasangan, makan butuh makanan, minum butuh minuman. Tapi pengetahuan gak butuh. Cuma asal kamu sehat akalmu, jiwamu beres, jalan. Nah, yang tidak butuh sesuatu di luar dirimu, ini lebih lama, lebih abadi nikmatnya. Kamu menikmatinya bisa terus menerus. Tapi yang minuman, ya, begitu diminum, selesai minum, nikmatnya hilang. Seenak-enaknya makanan, minuman ada batasnya. Kalau nggak percaya, coba aja misalnya makanan yang menurutmu paling enak apa? Rokok misalnya, Pak. Saya paling senang itu ngerokok. Tapi kan tetap ada batasnya. Kamu ngerokok terus ngerokok juga tidak enak. Mesti harus ngerokok terus nggak ngerokok, terus ngerokok lagi, kan gitu. Harus ada jedanya. Itu fisik. Syukur-syukur kamu bisa tidak ngerokok tapi rasanya kayak ngerokok. Oh, itu lebih abadi. Loh, kalau kamu bisa ke sana, kamu tidak butuh rokok lagi, tapi tiap hari pokoknya rasanya kayak ngerokok. Itu lebih abadi. Berarti nggak butuh lagi ketergantungan fisik, ketergantungan yang di luar dirimu. Yo asal ojo ndak mbujur rasane kaya bojo ojo. Kalau kawin harus ya. Oke, terus hati-hati ya. Kenikmatan katanya Plato, ada dua hal yang sering meleset dari kenikmatan. Yang pertama, nikmat tanpa refleksi rasional.
Jadi nikmat tapi nggak ngukur dirimu, nggak dipikir. Pokoknya aku haus, ada minuman ya tak minum. Nggak mikir ini minumannya siapa, cocok ndak tak minum, ini jenis minuman apa. Itu berarti cari nikmat tanpa mikir, tanpa menggunakan akalnya. Mumpung aku butuh seks, ada yang nganggur, pakai aja misalnya. Ndak iso. Itu mesti nanti hasilnya menyusahkanmu sendiri. Jadi kenikmatan tanpa refleksi rasional itu tidak tepat. Kebalikannya juga tidak tepat. Refleksi rasional tanpa kenikmatan, mikir tok. Mikir, kalau aku haus itu harusnya minum. Minum itu memang hakiki dalam hidup. Iso. Jadi refleksi aja tanpa kenikmatan, hidupmu jadi dingin kalau katanya Plato. Tidak. Yo mikir, yo nikmat. Jangan kehilangan salah satunya. Oke, ya yang 3 bagian tadi, epitumia, tumos, logostikon, itu kan ada level kenikmatannya sendiri. Epitumia, ya kalau kita harta banyak, salah itu tak, kok istri banyak. Menumpuk harta, punya istri, wale. Banyaknya harusnya di harta, bukan di istri. Enggak, itu enggak sengaja nulisnya. Sebenarnya jadi menumpuk harta kaya raya maksudnya. Terus istrinya cantik kok istrinya banyak. Terus ya enggak itu. Nanti yang ngopi slide-nya diganti sendiri ya. Jadi istrinya cantik, kemudian segala kebutuhannya terpenuhi, itu epitumia. Cuma harus tahu batasnya. Tumos juga begitu. Kita punya nama, dihargai orang, status kita di masyarakat bagus, itu tumos. Kalau logos, kita pengetahuan yang kita butuhkan bisa kita dapatkan, itu puas. Pengen ngerti apa, ketemu. Pengen paham apa, ketemu. Belajar apa, paham. Itu puas, itu logos. Nah, katanya Plato, di antara 3 kenikmatan itu yang lebih stabil dan murni itu logos. Kenapa stabil dan murni? Karena 2 kenikmatan yang lain sifatnya tadi kayak gendong yang bocor. Dia pingin terus, meskipun sudah terpenuhi. Harta itu kan gak ada akhirnya. Kaya itu batasnya berapa sih? Tidak ada. Orang selalu pingin lebih. Kalau agama nggak nyuruh maksimal 4, itu orang kalau bisa lebih terus. Kalau nggak takut sanksi sosial, mungkin rata-rata cowok lebih 1 istrinya. Atau kalau boleh juga cewek, kalau nggak ada aturan boleh lah suaminya lebih 1. Cuma kan ada aturan macam-macam jadi nggak boleh. Sebenarnya kalau dibebaskan saja nafsu, yang epitumia tadi sakarepe dhewe, persis hewan itulah. Bebek itu kan habis main sama situ, terus sana ada lagi, coba lagi sana, sini juga ganti yang lainnya, selalu begitu. Kalau manusia dibebaskan mesti begitu juga. Dan itulah nafsu. Makanya kamu jangan marah kalau agama kok ngatur-ngatur orang berhubungan seks, agama kok ngatur-ngatur orang makan. Kalau nggak diatur, orang cenderung nggak ngerti batas. Karena kuncinya kenikmatan di situ itu batas. Seenak-enaknya teh, kalau sak kumbu itu kamu minum semua, jadi nggak enak. Harus ngerti batasnya. Jadi karena dia ndak abadi. Beda sama pengetahuan. Pengetahuan itu memang kalau bisa kamu cari sebanyak-banyaknya, karena dia stabil. Ndak kayak nafsu, nggak kayak makan, minum, seks. Jadi untuk ngerti ini, ngerti takarannya, kapan harus berhenti, kapan harus nambah, lagi-lagi rasio yang harus main. Ketika rasiomu bisa main, ngontrol kenikmatannya epitumia, tumos, dan logostikon, otomatis kamu akan bahagia. Karena kamu tahu, jadi bahagia itu justru terletak ketika kalian tahu batas. Kapan harus berhenti, kapan harus jalan.
Kalau kalian tidak ngerti, pokoknya harusnya kamu berhenti kok kamu jalan, harusnya kamu lari kok kamu duduk, ya biasanya nggak bahagia. Harusnya sudah kamu tembak, kamu diem aja. Ditembak orang lain kamu marah-marah. Ayo salahmu dewe. Kenapa waktunya gerak kamu diam, waktunya diam kamu gerak? Akhirnya tidak bahagia. Maka akalmu harus cerdas, rasiomu harus jalan. Kan lebih enak ditembak aja dulu, urusan ditolak urusan belakang, daripada nunggu ditembak temanmu. Oke. Terus, nah, hakikatnya katanya Plato, sebenarnya sih manusia itu bebas. Kamu mau milih apa aja sebenarnya bebas. Cuma ada batas tadi. Paling enggak katanya Plato, batas yang pertama adalah tuntutan jasmania. Maka enggak usah gaya, saya enggak akan makan lagi pak, saya enggak akan kawin pak, saya itu namanya gaya. Ya bebas sih kamu milih ndak kawin, kamu milih ndak makan, tapi badanmu mau nggak mau dia nuntut untuk dikasih makanan, untuk dikasih minuman. Jadi manusia itu bebas, tapi ketika dia ingin memutuskan sesuatu, banyak hal yang memageri dia. Ya tuntutan, kalau boleh sih saya pulangnya nggak usah naik motor, kalau bisa terbang lah, ndak iso. Ya tetap butuh motor, butuh mobil. Terbang tidak bisa. Kalau bisa ya pak, saya itu tidak mandi seminggu lah, tapi badan saya tidak bau. Ora iso. Itu batas namanya. Gitu. Kalau bisa pak, 1 bulan ini saya nggak makan, biar duitku utuh. Tidak bisa. Tetap kamu butuh makan. Jadi sak bebas-bebasmu, katanya Plato, tuntutan jasmania akan membelenggumu. Karena ini sifatnya natural, alamiah. Gak bisa saya bertekad akan puasa terus-menerus sampai Indonesia bebas korupsi. Ora iso. Nggak mungkin. Jadi ya kayak kamu demo yang mogok makan itu loh. Paling sak kuat-kuatmu 3 hari. Itu aja sudah lemes, nggak karu-karuan. Kadang-kadang mogok makan tapi kan nggak mogok minum pak. Jadi waktunya ya minum yang banyak. Minumnya sereal lagi. Iya. Ya podo wae itu namanya nggak mogok makan, minumnya sereal. Oke, sama kayak dulu saya punya teman puasa mutih. Cuma waktu dia puasa mutih ya ternyata ya podo wae. Waktu buka puasa dia makannya pakai kuahnya soto kan putih, terus tahu kan putih, terus pakai putihnya telur ya putih juga, terus makan ayam tapi dagingnya aja kan putih. Ya podo wae jenenge ndak poso mutih. Yang penting warnanya putih. Oke, terus itu yang fisik. Hasrat jiwa kan juga nggak bisa. Secanggih-canggihmu pokoknya saya puasa ndak akan kawin pak, raiso. Itu insting. Dipaksa kayak agama tertentu mungkin iya, tapi ada represi yang luar biasa, pemaksaan. Saya bilang tadi energimu habis untuk itu. Mending kawin aja terus mikir yang lain, daripada tiap hari kamu teng-teng mikir nahan itu. Termasuk yang menurut saya yang sudah punya pacaran suwe wis kawino wae. Daripada wah ini pacaran pak, belum muhrim jadi nggak boleh nyentuh, tiap hari ketemu nggak boleh nyentuh, jadi kamu bertahan mati-matian nggak boleh nyentuh. Kalau mau nyentuh action nyebrang jalan dulu, nyebrang yuk, terus nyebrang. Alasannya nyebrang jalan. Iya. Oke, iya kan triknya begitu tak kandani. Kayaknya nyebrang terus dicekel tangannya lumayan gitu. Oke, itu hasrat, insting itu sebenarnya. Jadi carilah jalan yang jangan dibendung, tapi cari jalan yang baik sambil ngukur kapasitas dan kekuatanmu. Tapi di situ kita tidak bebas, katanya Plato. Jadi kita itu bebas, tapi dalam hal tertentu kita ada batas. Nah, dari situ nanti Plato mengkategorikan manusia jadi 3
Yang pertama, filosofos. Filosofos itu manusia yang diikat, yang gayanya, fokusnya pada logos. Dia namanya filosofos. Ada yang kedua, namanya filonikon atau filotimon. Itu manusia yang sibuk oleh tumos, mencitrakan diri, nyari nama, nyari kehormatan, memperjuangkan status. Itu namanya filonikon. Ada yang ketiga namanya filokrematon. Ini orang yang nyari seneng, epitumia, nyari harta, nyari istri cantik, suami cakep, pokoknya nyari seneng-seneng. Itu filokrematon. Jadi katanya Plato, ya jenis manusia tidak akan lepas dari tiga itu. Ada filosofos, filonikon, dan filokrematon. Kamu masuk yang mana ya nanti silahkan kamu muhasabah sendiri. Yang ada di pikiranmu itu yang dominan apa? Urusan makan, minum, seks, harta, atau urusan besok mau jadi apa, kerja apa, status di masyarakat apa, punya nama besar apa. Nah, itu berarti kamu filonikon. Atau peduli amat dengan harta, peduli amat dengan status. Aku senang dengan pengetahuan, aku senang dengan hikmah, senang dengan logos. Itu berarti senang dengan ilmu. Itu berarti kita kategori filosofos. Itu bukan berarti kalau filosofos nggak suka seks, nggak suka makan, nggak suka minum. Tapi fokus hidupnya tidak dimakan, minum, seks, dan nama besar, tapi di ilmu pengetahuan. Sementara bukan berarti orang yang mengejar harta itu dia tidak punya ilmu atau tidak mau ilmu. Karena untuk bisa kaya juga butuh ilmu yang tinggi. Tapi fokus hidupnya pada harta, pada makan, minum, seks, dan yang sejenis itu. Bukan berarti seks itu tidak butuh ilmu. Nggak mungkin kamu bisa mengekspresikan gairahmu ke lawan jenis kalau kamu nggak ngerti triknya, tekniknya, ilmunya. Cuma ilmunya diabdikan pada yang itu tadi. Jadi jangan salah, rasio itu dia yang ngontrol. Dan kadang-kadang kalau fokusnya pada, misalnya pada nama besar, akhirnya apa? Akalmu yang semula jadi raja, dia sekarang jadi budak. Kamu jadikan dia untuk menjustifikasi semua hasrat individual, semua kesalahan, semua ambisimu, seolah-olah semua rasional. Bukan berarti terus kalau orang epitumia itu akalnya nggak jalan. Akalnya jalan, tapi akal jadi budak hasrat bawah perut. Nanti kalau orang yang tumos itu akalnya berarti jadi budak hasrat dari leher ke dada, dan seterusnya. Nah, dari situ nanti lahir teori yang sangat terkenal dari Plato, namanya teori keutamaan, arete. Apa sih arete itu? Keutamaan. Maksudnya apa? Ekselensi. Manusia harus mencapai keutamaan. Apa keutamaan itu? Keutamaan itu satu kondisi ketika sesuatu terwujud secara optimal. Itu namanya utama. Misalnya ngaji ini dimulai jam 8, berakhir jam 10. Jam 8 tit dimulai dan jam 10 tit selesai. Itu namanya optimal. Pas. Nah, jadi sesuatu itu optimal kalau dia berfungsi 100%. Ya kalau di bukunya Plato disebut, misalnya kuda itu utama, optimal, arete, kalau dia bisa lari kencang. Telinga itu utama, optimal, kalau dia bisa mendengar dengan baik. Jadi itu optimal. Jadi berfungsinya sesuatu secara penuh, itu namanya arete.
itulah keutamaan. Nah, kalau manusia gimana? Manusia itu utama kalau jiwanya, tadi kan manusia itu kuncinya di jiwa. Kalau fungsi-fungsi jiwa, bagian-bagian jiwa yang 3 tadi